membaca kisah sengsara ini, saya itu mungkin hanya sekitar 20 menit ya, 25 menit. Bisa dibayangkan kalau nanti dinyanyikan ya, setengah jam itu kurang. Itulah yang membuat perayaan pasti lebih panjang sampai 45 menit. Nah, tetapi ini salah satu inti dari perayaan Jumat Agung, di mana memang kisah sengsara menjadi bagian dari pewartaan yang pokok ya. Karena itu dalam bahasa Inggris hari ini disebut Good Friday ya. Kita menyebut Jumat Agung. Agung berarti besar ya. Good Friday, good itu apa? Baik ya. Jadi Jumat yang baik. Ada kebaikan besar yang terjadi karena peristiwa sengsara yang dilukiskan tadi, dan ada berbagai macam pernik-pernik biasanya di sekitar bacaan yang panjang. Dari tadi saja ada satu episode di mana bukan putra Allah tapi putra diri terlalu bersemangat, jadi belum selesai narator dia sebagai bukan ya. Saya langsung teringat pengalaman di kampung dulu waktu saya masih pastor paroki di yang lama. Kejadiannya itu mirip. Jadi di sana kertas kopian itu kan terbatas. Jadi apalagi cuma 1-2 kali muncul, jadi tidak dibagi satu persatu ini teks. Lalu pada bagian seperti tadi persis terulang ya, ada satu tokoh yang harus menjadi seperti Petrus yang tugasnya cuma melambungkan ya, tetapi karena dia agak ragu-ragu, jadi dia memastikan setelah temannya pegang teks. Jadi waktu kemudian Yesus aku juga, lalu dia sudah bilang bukan, lalu dia pinjam teks dari tetangga, lalu oh ya benar. Memastikan saja bahwa tidak salah, dia bilang bukan ya, tapi oh benar ya. Nah itu dia, dan banyak hal yang kita semua sudah tahu menjadi kadang-kadang bahan joke atau baku sedu tentang Jumat Agung yang memang berkisah tentang duka, tapi bisa menjadi semacam kejadian-kejadian lucu kalau terjadi kesalahan di situ, ya kan? Saya pernah lihat ini beberapa hari lalu, ada potongan video di mana tokoh Yesus yang lagi pikul salib karena dia mungkin dipukul terlalu keras, dia lepas salibnya mengeskop ini orang yang habis itu dia pegang salib lagi. Mungkin ibu bapak pernah lihat ya, coba cek lagi video ya, lalu diberikan komentar apa saya lupa, tapi itu sungguh mengesankan bahwa kejadian yang harusnya membuat orang begitu kusuk ya tiba-tiba ketawa karena barang itu. Bagaimana bisa ya tokoh Yesus masih bisa lepas salib, kalau sepak orang baru pikul lagi salibnya dan lanjut ya. Itu mirip-mirip dengan yang lain-lain, itu dia sudah di atas salib karena olok-olok, dan dia lihat yang mengolok dia itu yang dia punya musuh ya, karena itu dia loncat dari salib ya, kejar-kejar, habis selesai dia naik pulang ya. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini sempurna sudah yang kita sebut kenosis ya, pengosongan diri, yang semula bermula dari peristiwa inkarnasi ya. Bayangkan itu kenosis itu seumur hidup Yesus, pengosongan diri itu seumur hidup Yesus. Dia yang maha tinggi, putra Allah, tidak mempertahankan kedudukannya itu, tapi mengosongkan diri dengan mulai menjadi manusia. Bayangkan kalau seorang putra presiden tiba-tiba hidup melarat ya,
Itu pengosongan diri yang luar biasa. Ini putra Allah, dan jadi sejak lahir sebenarnya dia sudah tanda petik ditakdirkan. Kehendak Tuhan menghendaki dia memang datang ke dunia, dan sebagai pelengkap ialah dia hidup tidak nyaman walaupun tantangan itu besar, godaan itu besar. Ingat, Yesus digoda untuk itu. Kalau kau putra Allah, jatuhkan dirimu. Dan dia selalu menolak dengan pernyataan, misi saya adalah setia pada rencana Tuhan untuk keselamatan. Jadi dia tidak berbelok dari situ. Ketika dia kemudian juga digoda sampai dengan di taman Getsemani, dia sendiri merasakan kesepian, ketakutan, tetapi dia kembali lagi, bukan kehendakku yang terjadi, kehendakmu. Lalu kita masih dengar tadi, masih ditantang lagi, benar engkau raja, ya. Dan Yesus bisa saja, ya saya benar raja, akan tetapi dikoreksi lagi, tapi kerajaanku bukan dari sini. Sebab kalau dari sini tidak mungkin saya ditangkap, tidak mungkin saya akan menderita, saya pasti bebas. Sebelum rencana Yesus ini, berjauh-jauh sebelumnya, orang-orang Yahudi, terutama kaum Farisi, ahli Taurat, imam-imam kepala sudah mencecar, ingin melempar batu, ingin membuang dia ke jurang, tetapi setelah dikatakan Yesus lolos, ya, memang belum waktunya tiba. Dan sekarang waktunya tiba untuk pada akhirnya dia mengatakan selesailah sudah. Itu bukan tanda keputusasaan. Memang dalam teks sinoptik, Injil-Injil yang Markus, Matius, dan Lukas, ada bagian di mana Yesus seolah-olah merasa ditinggalkan, ya, dalam kisah sengsara versi sinoptik. Itu ada ungkapan yang hari Minggu lalu saya coba ulas, ya. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, yang kemarin sudah dibahas, ya. Itu nyanyian penuh dengan seolah-olah keputusasaan. Sebuah kenyataan sering merasa ditinggalkan, sebuah pengalaman di mana dia betul-betul kesendirian, ditinggalkan. Tapi itulah pengalaman yang memang harus ditempuh, dan Yesus tidak setia. Jadi saudara-saudari, menurut saya pada Jumat Agung ini pertama, refleksi masing-masing dari kita adalah dalam seluruh kisah sengsara Tuhan Yesus ini, kita menjadi sosok kayak apa? Ya, dalam dunia media sosial, saya harap ini bukan singgungan yang membuat saya viral kalau menyebut satu nama, ya, menyebut satu nama yang apapun yang dia buat dia akan bilang Yudas. Orang tahu nama itu, ya. Nanti Anda ngerti maksud saya, ya. Ada seorang artis kah, atau presenter kah, atau siapa dia yang akhirnya jadi mualaf. Jadi sekarang apapun juga, lagi jualan pun Yudas, ya. 35 keping perak, ya. Jadi apakah cuma dia, ya, yang mungkin diadili sebagai orang yang sudah berkhianat? Bagaimana saya? Bagaimana Anda? Apakah kita bukan seperti itu? Atau Petrus, ya, yang walaupun seluruh dunia meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak. Belum selesai narator bilang sudah bukan, ya. Bukan itu. Begitu bersemangat, ya. Ya, jangan ini putra Allah ini, putra Billy memang mungkin seperti Petrus juga bersemangat sekali, ya. Bukan, pengkhianatan. Yudas pengkhianat, Petrus juga pengkhianat. Orang yang bisa bercabang lidah. Apakah saya juga begitu?
Dan inilah kisah sengsara dalam iman kita. Inilah kisah sengsara dalam pergumulan hidup di dunia, di mana dan lain-lain yang masih ada tokoh Pilatus. Apakah kita lebih cari aman sehingga malah bertanya apa itu kebenaran, dan sesudah itu cuci tangan? Apakah kita tipe orang yang tidak berani menanggung risiko? Atau tokoh siapa lagi? Murid-murid, orang semua disebut murid-murid. Di mana mereka pada waktu itu? Pada waktu Yesus sedang menderita itu ada di mana? Bukankah orang juga murid-murid yang mungkin bahkan sampai detik ini? Mari saya koreksi ya, kalau salah ya. Kalau saya salah tolong dikoreksi. Pada Jumat Agung ini apa yang kita cari? Kalau upacara yang Anda cari, syukur alhamdulillah ya, Anda cari upacara. Jadi kalau panas sedikit, ya sudah, saya turut ambil bagian dalam sengsara. Ada yang hanya sibuk menilai, ya apa ya beda ini ibadat jam 12 dengan nanti jam 3, kenapa? Ya, apakah ibadat saya ini benar atau tidak? Kalau kisah sengsara tidak dinyanyikan, ini kira-kira masih sah atau nyanda? Orang sibuk mencari kebenaran sendiri, pembenaran dan lain sebagainya. Dan ketika panas, karena yang saat ini memang panas, kita mengeluh. Maka hati-hati yang mengeluh sekarang. Ya, karena memang kalau Anda ingin tidak mengeluh, cepat bikin gereja yang baru supaya nyaman ya. Dan Anda mencari kenyamanan dalam gereja. Ya. Jangan sampai cuma puas dengan cari nyaman di gereja. Padahal hari ini hari Jumat Agung, ingat Yesus sengsara. Jadi kalau panas sedikit dan setengah mampus, baru setengah mampus. Yesus satu mampus. Jadi saudara dan saudari sekalian, dalam ibadat yang sungguh diharapkan kita solider ya, merasakan sebuah pengalaman ikut ambil bagian dalam jalan salib. Banyak orang termasuk saya, apalagi dunia zaman sekarang, hedonisme yang paling parah. Di situ kita sulit melihat arti jalan salib, arti penderitaan. Kalau bisa nyaman dan senang, kenapa harus menderita? Sekali lagi refleksi tentang jalan hidup kita sama sekarang, yang seharusnya belajar sedikit dalam jalan salib Tuhan, tapi mungkin kita seperti banyak murid melarikan diri pada saat derita itu terjadi. Atau para prajurit yang penuh kekerasan, ingin dan haus darah, sampai somati pun tombak lagi supaya darah itu mengalir. Sudah terlalu banyak untuk merenungkan bagaimana di dalam jalan salib Tuhan, cermin perjalanan hidup pribadi kita harus kita refleksikan. Dan tujuannya apa? Ialah Yesus sudah datang untuk mengatakan selesai sudah. Hidup yang lama sudah selesai. Nyawa yang lama sudah selesai. Kita sekarang nanti menyongsong, ini belum Paskah, kita sedang menyongsong sebuah era yang baru, hidup yang lebih baik. Bukan sekedar berubah dari cara hidup dan diteruskan lagi hidup yang baru, tetapi sebuah hidup yang tidak bisa sama lagi dengan hidup yang akan datang. Karena itu, dalam arti itu kita ditebus. Dalam arti itu sengsara Yesus ini betul-betul menjadi saat pembebasan kita. Dan untuk itulah kita sebentar akan menyatakan hormat. Hari ini merupakan hari paling mungkin banyak akan dikunjungi oleh umat. Nanti saya akan lihat sebentar. Saya tidak bisa lihat keluar berapa banyak umat yang hadir. Tadi waktu 11:30 saya datang sini, gereja baru dalam rangka penuh. Sekarang sudah penuh. Nanti mungkin juga di aula penuh, di samping mungkin ada. Inilah realitas. Ya, orang mungkin takut juga ya.
takut juga. Karena itu hari-hari minggu lain ya tidak takut, tapi sekarang takut. Dan arti yang benar dari kehadiran sebentar kita menghormati salib, kita tidak sedang menyembah berhala. Penghormatan sebentar dinyatakan dengan berbagai cara. Saya sudah bilang 3 cara. 1, mencium, silahkan. Ketika di era COVID itu semua dihilangkan. Sekarang mudah-mudahan COVID juga sudah percaya kepada Tuhan. Jadi dia tidak akan menjangkiti lagi umat yang sekarang mencium salib Yesus. Silahkan dengan penuh keberanian. Yang kedua, kalau memang memilih jalan hanya ingin menghormati dengan jalan menyentuh dan bahkan hanya sujud menyembah, tidak penting lagi gerakan itu, karena kehadiran pada hari ini menjadi batas untuk mengatakan sudah selesai, alias jalan salib hidup di masa lampau, termasuk dengan segala pemberontakan dan pengkhianatan kita, selesai sudah. Hai para burung tawon, selesai sudah. Masa-masa Anda hanya tahu Tuhan kalau Anda lagi suka dan senang. Selesai sudah. Era baru di mana mari kita senantiasa menyembah dan memuliakan Dia yang sudah memberikan nyawanya untuk kita. Jadi ini persis banyak orang yang hadir, yang orang dulu waktu saya datang saya tidak tahu ungkapan ini 3 tahun yang lalu. Jadi kalau mas sekalian mulai sadar, kalau 3 kali pasca berarti SK saya semua habis ya. Dan sejak 3 tahun lalu itu saya mendengar, pastor, semua burung tawon hari ini akan muncul. Jadi bagi mereka kalau Anda marah berarti Anda belum selesai. Tetapi kalau sudah sadar, selesailah sudah. Besok mulai rajin lagi datang, minggu rajin lagi. Jangan seperti antangin, wes, Jumat Agung selesai, bablas ya. Dan itu kembali lagi ke cara hidup yang lama. Tidak ada yang kemudian bisa katakan era baru setelah kebangkitan, setelah kita ditebus oleh Tuhan. Penghormatan kita kali ini semoga tulus dan sejati. Jangan sebentar Anda sembah, hormati, kemudian kita lain seperti putra bini tadi. Saya kagum ya, dia bisa ubah-ubah suara ya. Suara pelan, halus, suara perempuan, atau suara ganas. Yang kali termasuk ganas itu apa? Salibkan dia. Oh, kalau saya membaca bagian ini lebih ekspresif lagi. Salibkan dia. Teks cuma bilang 1 kali, saya bilang 10 kali. Salibkan dia. Nah, Anda orang itu yang kalau sebentar entah cium, entah hormat, habis itu kamu lupa bahwa diselamatkan oleh peristiwa ini lantas menghilang. Nanti kemudian bilang, oh depan lagi saya akan datang untuk mengkhianati dia lagi ya, mencium dan salibkan dia lagi. Saudara-saudari, semoga kita di siang bolong ini penuh pengharapan untuk merasakan jalan salib kita sudah usai, terutama karena dosa-dosa. Tetapi terbukalah jalan baru, peluang-peluang baru untuk kehidupan yang baru. Tuhan memberkati.